dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sayyidina Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani, sahabat Rasul, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ya ibna adama la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari akfika akhirah. Allah berfirman, artinya Rasulullah sedang menceritakan tentang firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran, itu namanya hadis qudsi. Jadi ini hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berkata atau berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, la ta'jiz an arba'i raka'atin, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat solat min awwalin nahari, di awal siang. La ta'jiz, jangan lemahkan dirimu, ayo kobarkan semangatmu. Jadi bukan cuma iklan rokok, iklan sholat duha juga harusnya lebih menggiurkan gitu ya. Kata Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasul, wahai manusia, janganlah engkau lemahkan diri kalian, janganlah kau tinggalkan dari 4 rakaat sholat fi awwalin nahari, di awal siang. Akfika akhirahu, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, juga riwayat Imam Abi Dawud, riwayat Imam At-Tirmidzi, riwayat Imam Ad-Darimi, dan derajat hadis ini sahih. Menurut Syekh Al-Azim Abadi di dalam kitabnya Aunul Ma'bud, dalam syarah hadis tersebut, beliau menyatakan bahwa hadis ini di antara maknanya bahwa orang yang melaksanakan sholat duha akan diselamatkan oleh Allah pelakunya itu dari berbagai hal yang membahayakan. Atau juga bisa dimaksudkan bahwa sholat duha dapat menjaga diri orang tersebut dari terjerumus dalam dosa atau dalam hal yang zalim, berbuat zalim atau dizalimi. Atau ia juga akan dimaafkan jika terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan kecil. Atau bahkan mungkin maknanya lebih luas dibandingkan itu semua. Atau bisa jadi ketika kita melaksanakan sholat duha di awal siang, maka kita tidak akan kelaparan dalam sehari itu. Ketika kita melaksanakan sholat duha di awal siang, maka banyak hal yang kita harapkan bisa dipenuhi oleh Allah, bisa. Tapi mungkin saja bentuknya berbeda dengan apa yang kita minta. Bisa saja bentuknya berbeda dengan yang kita minta. Contoh, ya Allah, ini mau mudik, gitu kan? Beres sholat duha tuh doanya bukan Allahumma inna duha duhauka, ataupun mungkin saja doanya itu, tapi sempat ada harapan. Di antara harapannya, ya Allah, ini kan mau mudik nih ya Allah, Menteri Perhubungan sudah membuka pembelian tiket ya Allah. Lalu mau urusan tiket ngomongnya ke Gusti Allah. Tapi gak apa-apa, libatkan selalu Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Kemudian gini, ya Allah, mudahkanlah saya untuk mengikuti war apa war ngomongnya? War. Kita minta kepada Allah agar Allah menguatkan kita dalam istiqomah takwa. Harus diminta, harus diminta. Pada saat kita mintanya tadi kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya menang war tiket kereta ke Jawa Timur ya Allah, supaya dapat potongan harga dan supaya bisa mudik
pulang lebaran ini tepat waktu, gitu ya. Ternyata nggak dapat tiket kereta, kehabisan. Gimana ini? Ternyata ada informasi masih ada slot kosong tiket pesawat, bukan slot kosong tiket judi online judol, bukan. Kan ada slot, pasang slot itu. Bukan. Ini mah masih ada tiket yang tersisa tapi tiket pesawat. Nah, kan? Ada kalanya pemberian dari Allah itu tidak seperti yang kita minta, tapi tujuannya sama. Bisa sampai ke sana, bahkan mungkin bisa lebih cepat dibandingkan kereta. Kenapa demikian? Pada saat kita akhirnya sudahlah beli tiket pesawat aja, mahalan dikit nggak apa-apa. Kalau tiket kereta harga 700, tiket pesawat harganya 1 juta, contoh. Harganya 1 juta, tapi kita nggak bisa naik di Karawang, karena kalau naik Karawang namanya kereta, baling-baling pesawat baling-baling bambu gitu. Harus ke Jakarta, nggak apa-apalah ke Jakarta dulu. Ternyata sampai di Surabaya, ya ke Juanda nih, pakai pesawat. Di Juanda kemudian kita buka ponsel, tiba-tiba ada berita bahwa jalur kereta dari Jakarta ke Jawa Timur tersendat. Karena apa? Karena ada jalur-jalur yang terkena banjir. Jadi Allah memberikan itu apa yang kita butuhkan, tidak selalu yang kita minta, karena apa yang kita minta bisa jadi bukan yang kita butuhkan. Ketika ada yang sudah dapat tiket kereta, kemudian berangkat dia pakai kereta itu, ternyata kejadian seperti tadi, jalan keretanya terputus, jalan kereta kena banjir, akhirnya tertunda perjalanan. Yang di kereta ngomong, kenapa ya kemarin nggak beli tiket pesawat aja? Tuh kan, kita yang tadinya ngeluh, ya Allah saya nggak menang war, ya Allah, ya tiket murah malah jadi beli yang mahal. Tapi ketika sudah sampai Surabaya, alhamdulillah, untung nggak kebagian tiket kereta. Tuh, jangan suka suudzon sama Gusti Allah tuh ya, jangan suka suudzon, senantiasa husnuzon kepada Allah. Akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, sebagaimana sudah disampaikan haditsnya tentang sholat sunnah isyraq, yang oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai bagian dari sholat duha di awal waktu, di mana Rasul bersabda, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu, siapa yang melakukan sholat pagi hari yakni sholat subuh fi jama'atin dalam berjamaah, dengan cara berjamaah, thumma qa'ada kemudian dia tetap duduk di tempatnya, di masjidnya atau di tempat dia sholatnya, liyadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu, yang ia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, thumma shalla rak'ataini kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin, dan Rasul mengatakan yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Derajat hadis ini hasan. Riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 586. Orang yang melaksanakan sholat duha akan dikategorikan sebagai orang yang taat dan juga banyak bertaubat kepada Allah. Artinya fadilah sholat duha juga sebagai bentuk pembuka kebaikan, karena ketaatan itu akan menjadi makhrajan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah dan melakukan amal-amal takwa itu, maka berarti dia akan mendapatkan jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan. Kalau kita sholat duha, maka insya Allah di hari itu kita akan senantiasa mendapatkan solusi dari Allah, perlindungan dari Allah, dan juga rezeki kalau kita membutuhkan itu, Allah pun akan memberikannya kecukupan kepada kita. Dan juga banyak dosa yang terampuni. Berarti dengan sholat duha pun dosa-dosa banyak yang terampuni. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidhu ala sholatid duha'i illa awwabun wa hiya sholatul awwabina.
Tidaklah ada orang yang menjaga sholat sunnah duha melainkan orang itu adalah seorang awwab, yang artinya orang yang kembali taat kepada Allah dan melakukan pertaubatan. Dan sholat ini adalah sholat awwabin, sholat orang-orangnya yang kembali kepada Allah, orang yang senantiasa taat dan juga bertaubat kepada Allah. Jadi fadilah sholat sunnah duha secara substansi dari hadis ini adalah memperkuat keimanan dan juga mengikis dosa-dosa yang telah lampau. Hadis ini derajatnya sahih, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah diantaranya. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa yang dimaksud dengan awwab adalah al-muti'in, orang yang bertaat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian ulama ada yang mengatakan maknanya adalah orang yang kembali taat kepada Allah. Ada juga yang mengatakan orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Ada ini dalam syarah Sahih Muslim.